Welcome to Leanero Ngalor Ngidul, di mana dua orang nggak jelas ngomongin hal-hal nggak penting. Di Jadi, Twitter. jadi kita nemuin satu hal kayak tweet gitu yang menarik banget karena kayak serem-serem gitu. Hari ini ada orang perempuan datang ke rumah aku ngaku Cina mualaf mau ketemu nyokap tapi beliau lagi nggak ada. Gue curiga karena mukanya bukan kayak orang sini. Gue tanya ibu itu, dengan siapa? Mau ketemu ibu siapa? Gue tes dia bisa jawab nggak nama nyokap gue. Tapi dia langsung bicara cepet buat ngalihin pembicaraan dan malah minta anterin dia katanya mau silaturahmi sama beliau. Dia pakai pakaian serba hitam dan bawa ransel. Gue suruh dia nunggu di depan, gue ke belakang dan parno nyari di Google modus penipuan mengaku mualaf dan ada. Tapi gue gak baca semua, gue siapin minum buat ibu itu sambil nyelipin pisau di celana. In the worst case scenario, dia ngelakuin tindak berbahaya ke gue. Pas gue keluar, dia udah gak ada. Gue cari ke belakang rumah juga gak ada. Kata orang sekitar rumah, dia pergi gitu aja. Kita coba cari voice-nya ya. Aku pas masih bocil pura-pura jadi hantu. Jadi pas orang yang ngintip, gue pura-pura diem melotot ke arah dia. Terus dia langsung refleks ngomong astagfirullah sambil lari. Dia pas bocil kreatif banget ya. Dia fotonya anjing anjing songong gitu lagi. Goblok banget. Boleh, boleh, boleh. Aku juga pernah ngalamin orang gak dikenal datang ke kontrakan aku. Pas itu aku ngontrak sama mama. Pas malam itu mama lagi pergi, kondisinya mati listrik. Terus ada ibu-ibu sama anaknya laki-laki datang ke rumah, katanya ada urusan sama mama. Aku percaya aja karena emang mamaku temennya banyak dan ya aku nggak tahu semua. Terus basa-basi gitu, aku nanya dia tinggal di mana. Dia jawab di daerah Tanah Merah. Aku tahu daerah itu, jadi aku masih B aja. Terus nggak lama dia numpang kamar mandi. Aku persilakan dong. Lalu anaknya ini nggak lama juga numpang kamar mandi. Terus nggak lama dari itu mereka berdua pamit pulang karena mamaku emang belum pulang. Dan beberapa hari setelahnya polisi datengin kontrakan aku. Katanya dapat laporan ada narkoba jenis sabu di kamar mandi aku. Kaget banget dong aku sama mamaku. Sampai mamaku harus tes ini itu dan negatif. Ya emang bukan mama aku yang punya soalnya. Lalu aku diinterogasi. Soalnya emang cuman aku di kontrakan itu yang paling aku sesalin sih aku nggak ngafalin plat Hondanya. Sampai sekarang nggak tahu siapa yang naruh barang haram tersebut di kamar mandi aku. Jadi serem banget sih itu. Pasti ada kerja sama polisinya nggak sih? Serem juga ya. Kayak siapa yang diuntungkan harusnya yang bisa dicari itu sih untuk tahu siapa yang ngapain. Gue juga pernah refleks buka pintu pas ada yang assalamualaikum di pagar. Gue tanyain siapa ya? Dijawab temennya mama ada. Tapi gue nggak pernah nih tahu muka orang ini. Akhirnya gue ketusin aja, hah mama siapa yang dimaksud? Terus orang ini bilang, ya mama kamu, mama Siti. Padahal nyokap gue bukan Siti. Gue isengin aja jawab, oh ini tante yang waktu itu mama ceritain ya. Terus dia senang masa masuk rumah. Akhirnya gue pertegas aja, kata mama nggak mau temenan lagi sama tante, soalnya tante gila, dasar perempuan tukang tipu, nyokap gue bukan Siti. Terus dia langsung pergi. Salut. Jenius, jenius. Tapi cukup berbahaya nggak sih kalau ternyata si perempuan itu tadi tuh komplotan geng gitu dan gara-gara digituin dia sakit hati terus malah bakal Malam-malam ngerampok. datang. Serem juga sih. Terus langsung nodong pisau. Siapa nama mamamu? Ini. Siti namamu. Gue pernah gini, waktu itu ada bapak-bapak nggak terlalu tua masuk rumah gue teriak, lah bapak siapa? Dia diam terus nunjuk gue, kamu siapa? Kayak orang lilung gitu. Terus gue dorong badannya sampai keluar dari rumah sambil bilang sana. Asli panik banget, mana komplek lagi sepi. Iya, yang lucu reply gambar Spiderman tunjuk-tunjukkan. Kamu siapa? Ah, kamu siapa? Menurut gue ini beneran dia orang linglung atau emang preman aja kayak gitu modusnya? Linglung. Linglung aja ya. Udah tua paling. Mungkin dulu rumahnya nggak sih, tapi pindah. Kamu siapa? Aku siapa? Aku lupa ingatan. Gue juga pernah ada orang duduk depan rumah ngeliatin mulu kayak mau ngerampok rumah. Pas gue keluar dia tanya, orang tuanya ada dek? Gue jawab nggak ada. Abis itu dia kayak nelpon gitu. Gue mikir apa dia nelpon temennya ya buat ngerampok. Gue makin panik kan, akhirnya gue ke rumah teman. Terus gue ceritain lah masalah ini.
Akhirnya mereka setuju buat main di rumah gua. Nggak lama kemudian kakak gua pulang. Terus temen gua akhirnya pulang juga. Gue akhirnya duduk di ruang tamu tuh jaga-jaga ngeliatin dia. Abis itu orang tua gua pulang kan. Nah mereka langsung nyamperin tuh orang. Terus disuruh mampir ke rumah. Ternyata itu saudara gua bangsat. Abis itu gue ceritain masalah ini. Terus mereka ketawa-ketawa. Terus gue disuruh minta maaf ke dia. Dengan polosnya gue bilang, maaf ya, tadi aku kira rampok. Miskom yang sangat bagus, saudara-saudara. Oke, That's it for Twitter today. bye-bye. Bye.